Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwanisa dari PSIK 6B NIM 17 10 20 11 17. Nah, di sini saya akan melakukan pengkajian paliatif yang terdiri ESAS, IKOK, dan Karnofsky. Tujuannya di sini untuk mengetahui gejala atau masalah yang dialami oleh pasien. Nah, sebelum saya melakukan pengkajian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu esas. Esasnya contoh seperti ini. Esas di sini memiliki skor 0 sampai 10. Skor 0 itu tidak merasakan gejala. Untuk skor 1 sampai 3 itu merasakan tapi tidak mengganggu. Untuk skor 4 sampai 6 merasakan dan mengganggu. Juga sudah berusaha untuk mencari pengobatan. Untuk skor 7 sampai 10 merasakan gejala tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk melakukan pengkajian kita membutuhkan lembar pengkajiannya seperti ini, dan kita bisa setelah tahu hasilnya kita bisa titik-titik di sini dan menuliskan tanggal pengkajian. Setelah itu kita hubungkan titik-titiknya menjadi sebuah grafik. Untuk selanjutnya pengkajian IKOK, aktivitas fisik. Untuk skornya ada 0 sampai 5. 0 masih sepenuhnya aktif tanpa hambatan untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Untuk skor 1, hambatan pekerjaan berat tapi masih mampu mengerjakan pekerjaan rumah. Untuk skor 2, hambatan banyak melakukan pekerjaan, 50% untuk tidur dan hanya bisa mengurus dirinya sendiri, tidak dapat mengerjakan pekerjaan lain. Untuk skor 3, hanya mampu melakukan pekerjaan tertentu, lebih 50%-nya tidur. Yang ke skor keempat, total tidak beraktivitas, banyak di kursi atau tempat tidur. Untuk skor yang kelima, meninggal. Dan selanjutnya ada Karnofsky. Karnofsky ini salah satu dari kajian aktivitas fisik. Di sini tuh untuk skornya persen dari 0 sampai 100. Untuk skor 100% itu normal, tidak ada keluhan, tidak ada tanda-tanda penyakit. Untuk skor 90% mampu melakukan aktivitas normal, beberapa gejala atau tanda penyakit. Untuk skor 80% aktivitas normal dengan kesulitan, beberapa gejala atau tanda penyakit. Untuk skor 70% merawat diri, tidak mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan. Untuk skor 60% membutuhkan bantuan, dapat mengurus kebutuhan paling pribadi. Untuk skor 50% sering memerlukan bantuan, sering memerlukan perawatan medis. Untuk skor 40% catat membutuhkan perawatan dan pertolongan khusus. Untuk skor 30% catat diindikasikan masuk rumah sakit tetapi tidak ada resiko kematian. Untuk skor 20% sangat sakit, sangat membutuhkan perawatan inap, memerlukan pertolongan suportif. Untuk skor 10% hampir meninggal, progresivitas penyakit cepat dan mematikan. Untuk 0 belum ke pasien, untuk tahap reinteraksinya kita membaca rekam medis, persiapan alat seperti bolpen dan lembar pengkajian, cuci tangan, persiapan diri, siap bertemu dengan pasien. Nah, baik, selanjutnya saya akan melakukan pengkajian langsung terhadap pasiennya. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya perawat Triwanisa yang berjaga di siang hari ini. Maaf Bu, sebelumnya bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Saya cek dulu ya Bu.
Baik, sesuai ya Bu. Di sini saya akan melakukan pengkajian terhadap Ibu yang bertujuan untuk mengetahui gejala atau masalah yang Ibu alami untuk agar kita bisa melakukan tindakan perawatan selanjutnya. Di sini untuk pengkajiannya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan Ibu bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan skor-skor. Nah, skor di sini ada skor 0 sampai 10. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Ibu ya, Bu. Untuk rentan skor 0 itu Ibu tidak merasakan gejala, dan skor 1 sampai 3 itu Ibu merasakan gejala tetapi gejala tersebut tidak mengganggu Ibu. Untuk skor 4 sampai 6 Ibu merasakan gejala dan mengganggu, dan Ibu juga sudah berusaha untuk mencari pengobatan. Untuk skor 7 sampai 10 Ibu merasakan gejala dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk pengkajian ini kita akan membutuhkan waktu sekitar 15 menit ya, Bu. Untuk masalah privasinya Ibu tidak usah khawatir, akan kami jaga kecuali untuk keperluan medis. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu sudah paham? Baik, kalau Ibu sudah paham, sebelum kita melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita berdoa terlebih dahulu ya, Bu. Berdoa selesai. Nah, yang pertama itu apakah Ibu merasakan nyeri? Iya. Kalau Ibu merasakan nyeri, skornya berapa ya, Bu? 6. Baik. Nyeri yang Ibu rasakan itu munculnya gimana ya, Bu? Kadang-kadang atau sering? Kadang-kadang. Baik, untuk selanjutnya, apakah Ibu merasakan lelah? Iya. Kalau Ibu merasakan lelah, skornya berapa ya, Bu? Skornya 3. Terus apakah Ibu merasakan mual? Iya, kadang-kadang. Skornya berapa ya, Bu? 3. Terus selanjutnya, apakah Ibu merasakan sering murung? Tidak. Skornya 0 ya, Bu. Terus apakah Ibu mengalami perasaan gelisah? Tidak. Baik, kalau tidak skornya 0 juga ya, Bu. Terus apakah Ibu merasakan ngantuk? Iya. Kalau boleh tahu skornya berapa ya, Bu? 3. Apakah Ibu merasakan nafsu makan Ibu menurun? Ya, kalau boleh tahu skornya berapa ya, Bu? 3. Berarti kalau 3 itu Ibu merasakan, tapi tidak mengganggu Ibu ya, Bu. Terus apakah Ibu merasakan sejahtera? Ya, kalau boleh tahu skornya berapa ya, Bu? 6. Terus apakah Ibu merasakan tidak ada merasakan napas pendek? Tidak. Berarti skornya 0 ya, Bu. Terus apakah Ibu merasakan seperti depresi, cemas, Bu? Tidak. Berarti 0 ya, Bu. Terus apakah Ibu merasakan hambatan aktivitas fisik saat bekerja, Bu? Iya, kalau boleh tahu, Bu, skornya berapa? 1. Baik, Bu, untuk tindakan pengkajiannya sudah selesai. Untuk presentasinya, Ibu masuk dalam kategori mampu melakukan aktivitas normal, beberapa gejala atau kehendak penyakit ya, Bu. Bagaimana, Bu, setelah melakukan pengkajian, perasaannya gimana, Bu? Sedikit lega, Mbak. Baik, sudah sedikit lega ya, Bu. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan, Bu? Tidak ada. Baik, Bu, kalau tidak ada yang ingin Ibu tanyakan, nanti apabila Ibu membutuh bantuan, Ibu bisa panggil kita dengan memencet tombol sebelah kanan ya, Bu, atau langsung aja minta bantuan keluarga Ibu untuk ke nurse station ya, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan di sini dulu ya, Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.